Kalau kita ke makam Mbah Ki Ageng Gripik, yang tidak kalah pentingnya di wilayah ini biasanya tempat untuk nyebar apem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama teman-teman. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga. Ini ada saudara kembar saya. Akan mengadakan penelusuran berziarah ke makam wali. Yang pertama nanti kita ke Jatinom di Mbah Gripik, kemudian kita ke Sunan Tembayat, ada Sunan Pandanaran II. Mudah-mudahan kita bisa menteladani perjuangan Mbah Sunan Gripik di Jatinom. Dan kita iso sugih kaya Mbah Pandanaran. Amin. Bisa sebagai sarana perjuangan kita untuk berdakwah menyiarkan agama Islam. Oke, let's go on. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah kita telah sampai di makam Mbah Ki Ageng Gripik di wilayah Jatinom. Itu masuk makam Ki Ageng Gripik yang sampai saat ini masih menerapkan aturan-aturan dari PPKM. Menelusuri jalan ke makam Ki Ageng Gripik. Kanan kiri pemakaman umum orang di sekitarnya. Pintu masuk lokasi Ki Ageng Gripik pendek sekali, sehingga kalau dalam bahasa Jawa kita harus merunduk untuk menghormati. Kita berada di makam Ki Ageng Gripik. Di atas makam ada tulisan Hambabar Umbaling Karso. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bagaimana untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Jadi Hambabar Umbaling Karso itu untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Kemudian di bawahnya ada tulisan Hadi Dasar Pancasila. Maksudnya kita semua warga Indonesia, orang Islam yang berada di Indonesia, mau ndak mau orang yang berada di Indonesia wajib untuk mempunyai berdasarkan Pancasila. Siap. Hanguti luhuring bangsa, yang dicari tidak lain dan tidak bukan hanya bagaimana mencari budi yang luhur dari bangsa Indonesia ini. Ngayati kanthi waspada, menghayati dengan cara waspada. Kita banyak dirongrong dalam Pancasila ini, banyak dirongrong. Handayani santosa. Jadi kita akan mempunyai sesuatu yang bisa memberikan daya upaya menjadi kemuliaan santosa. Terakhir karto praharjo. Dalam sebuah kemuliaan kita semua menjadi sebuah yang mulia. Ini termasuk salah satu cita-cita Mbah Sunan Gripik. Ini kita bisa lihat makam dari samping Mbah Sunan Gripik. Kemudian kalau kita masuk, ini adalah pusaka. Biasanya kalau orang Jawa punya ini payung, dan ini ini simbol sebuah kemuliaan raja. Jadi panjenengan sing pengen mulia biasanya nang omahe simbol kerajaan. Dadi mulia. Sesuk tuku payung bareng-bareng bendong.
Amin. Amin. Termasuk Mas Amin dan amin. Terus. Untuk di wilayah makam Ki Ageng Kripik ini ada tahlil bersama, ada istighosa bersama setiap malam Jumat Legi dan Jumat Kliwon. Oke. Matur suwun. Kripik atau Ageng Kripik itu dari Prabu Brawijaya. Brawijaya punya anak Mbah Sunan Giri. Mbah Sunan Giri punya anak Raden Ayoledah yang nikah dengan Raden Djoko Dolog, punya anak langsung Mbah Ki Ageng Kripik. Kalau ke kiri, ini bisa dari Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan. Ini turun, kita langsung turun Pol Gandeng. Ini Ketua Golkar Indonesia Haji Airlangga Hartarto. Masya Allah. Ini dari sini nyambung, udah nyambung. Jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan Ki Ageng Kripik akhirnya ini nyambung. Nyambung semuanya. Raden Emas Winongan nikah dengan Ki Ageng Kripik. Ki Ageng Kripik. Terus ke atas Nyai Ageng Kripik. Nyai Mas ora Nyai Ageng. Nyai Emas Winongan. Raden Ayu Mas Winongan Nyai Ageng. Raden Ayu Mas Winongan. Adik Sultan Agung Mataram. Menikah dengan Ki Ageng Kripik. Ini anaknya Ki Ageng Giri terus Kalau kita ke makam Mbah Ki Ageng Kripik, yang tidak kalah pentingnya di wilayah ini biasanya tempat untuk nyebar apem setiap bulan Sapar. Kalau sering disebut Yakowiyu, salah satu nama Asmaul Husna untuk meminta kekuatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nyebar apem wong donjok ngapura ben entuk pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nih wilayah ini. Jadi dari makam Ki Ageng Kripik tidak jauh, melewati tangga-tangga ini. Sangat indah. Silakan kalau ada waktu longgar untuk bisa datang ke sini. Sekarang berada di makam Mbah Pandanaran atau Mbah Sunan Tembayat. Ini wilayah pegunungan. Untuk wilayah Klaten bagian selatan, kita akan menaiki tangga jalan ke Mbah Pandanaran. Nah, kita telusuri makam Mbah Pandanaran, bagaimana tentang makam Mbah Pandanaran atau Mbah Sunan Tembayat. Oke. Jalan berundak-undak. Kanan kiri, alhamdulillah diberkahi oleh Mbah Pandanaran, banyak orang yang berjualan mendapatkan nafkah dari pemakaman atau dari makam Mbah Pandanaran ini. Bagaimana rasanya setelah mendaki pendakian ke makam Mbah Pandanaran ini? Rasanya luar biasa. Perjuangan dan doa, perjuangan yang sangat melelahkan tapi menyenangkan. Semoga berkah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Dan rahmat daripada para wali-wali Allah. Amin Allahumma amin. Sekarang kita telah sampai pada Masjid Mbah Sunan Tembayat. Ini masih asli bangunan dari Mbah Sunan Tembayat. Pada awal Mbah Sunan Tembayat mensiarkan agama di wilayah Kabupaten Klaten ini. Nah, kita akan bisa masih banyak orang yang beribadah. Arsitektur asli zaman ketika itu.
Kapuro masuk makam. Kita sudah mau memasuki makam Mbah Pandhanaran. Ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi. Kita akan mendaki pendakian terakhir, masuk pintu pendakian terakhir di makam Mbah Pandhanaran. Terus kita akan menelusuri. Inilah makam Mbah Sunan Tembayat atau Mbah Pandhanaran. Di dalam makam Mbah Sunan Tembayat, Mbah Pandhanaran banyak yang sedang berdoa. Demikian penelusuran makam-makam waliullah di sekitar wilayah Klaten. Mudah-mudahan kita bertemu di konten-konten berikutnya. Untuk mengembangkan konten-konten kami, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.